Saudara-saudara terkasih, salam sejahtera untuk kita sekalian, teristimewa umat Katolik di wilayah Paroki Santo Antonius Padua Sasi Kefamananu, dan juga umat Katolik dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini umat Katolik di seluruh dunia menyambut peristiwa Kamis Putih pada hari ini, Kamis 1 April 2021. Kamis Putih merupakan rangkaian hari suci menjelang Paskah yang jatuh nantinya pada Minggu 4 April 2021. Saudara-saudara terkasih, dasar teologis yang utama untuk melaksanakan Kamis Putih adalah karena hari Kamis Putih dihayati oleh Gereja Tuhan sebagai pengenangan akan perintah atau mandatum novum, perintah Tuhan Yesus kepada para murid-Nya untuk saling mengasihi. Kemudian Ia mencuci kaki para murid-Nya. Perintah Tuhan Yesus tersebut dilakukan dalam perjamuan malam sebelum Ia ditangkap. Kamis Putih dirayakan untuk memperingati perjamuan Tuhan di malam terakhir sebelum sengsaranya, serta pendirian atau institusi sakramen Ekaristi. Di saat di mana Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya sendiri dalam rupa roti dan anggur yang diberikannya kepada para murid-Nya, serta pemberian perintah hukum cinta kasih. Yesus tahu bahwa sudah tiba saatnya Ia pergi menghadap Bapa. Dalam perjamuan dengan suatu lambang, Yesus mau menjelaskan sekali lagi bahwa perutusannya membuktikan Yesus menaruh cinta kasih sedalam-dalamnya kepada mereka. Sekalipun sudah hampir mengalami penderitaannya, namun Yesus masih menanggalkan jubahnya untuk membasuh kaki para murid-Nya. Dengan demikian, Yesus menunjukkan kesucian mereka sebelumnya. Sementara Yesus memberikan teladan cinta kasih persaudaraan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang dapat kita petik dari makna perayaan Ekaristi Kamis Putih. Pertama, belajar pelayanan dan kerendahan hati. Tindakan Yesus membasuh kaki para murid merupakan tindakan simbolis yang menyimbolkan penyerahan diri, pembersihan, pengampunan, pembaharuan, kemuritan, dan ibadah. Penyerahan diri yang dimaksudnya ialah penyerahan diri Yesus dalam kematian untuk menebus dosa atau membersihkan orang lain. Pembasuhan kaki yang Yesus lakukan juga menyimbolkan kerendahan hati dan keinginan untuk menjadi hamba yang mau melayani orang yang hina sekalipun. Saudara-saudari, Yesus yang sadar berasal dari Allah dan sedang kembali menuju kepada Bapa, ingin menunjukkan bahwa orang-orang terdekat itu sedemikian berharga, sedemikian terhormat dan mulia. Lebih dari itu, Yesus ingin berbagi dari siapa dan menuju ke siapa dengan mereka. Inilah yang dimaksudkan dengan mengasihi sepenuhnya. Tujuan ialah membawa manusia dekat dengan Allah sebagai asal dan kehidupan. Saudara-saudari, Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin bukanlah pihak yang dilayani, melainkan pihak yang melayani. Pada tataran ini, Anda dan saya, kita semuanya dituntut untuk senantiasa memimpin diri kita masing-masing, keluar dari diri kita dan melepaskan keegoan kita, sehingga kita bisa dapat bersolider dengan orang lain yang ada di sekitar kita.
Kita dipanggil untuk segera menanggalkan jubah keegoisan kita, jubah keserakahan kita, jubah kemunafikan kita, dan membasuhnya dengan kekuatan spiritual dari Ekaristi Kudus, agar nantinya kita dimampukan bisa dapat memandang wajahnya orang lain sebagai suatu seruan yang perlu dimengerti, dipahami, dan dikasih serta dirangkulnya kembali. Hal yang kedua adalah berdoa dan kasihilah musuhmu. Yesus sungguh tahu dan memahami karakter serta watak dari para muridnya. Yudas yang akan mengkhianatinya, Petrus yang akan menyangkalnya, para murid yang lainnya yang akan lari meninggalkannya seorang diri, serta Thomas yang juga nantinya akan ikut meragukan kebangkitannya. Orang-orang di sekitar Yesus pun telah mengkhianati Yesus sesuai dengan cara mereka masing-masing. Ternyata bukan hanya penderitaan fisik yang dialami Yesus, tetapi juga penderitaan batin turut dirasakannya. Dalam situasi yang demikian, Yesus tetap mencintai dan mengasihi murid-muridnya, juga mencintai dan mengasihi mereka yang memusuhinya. Yesus telah memberikan contoh dan bukti nyata kepada kita bagaimana kita harusnya tetap mencintai dan mengasihi orang-orang yang tidak mencintai kita, orang-orang yang tidak seide dan sepemahaman dengan kita, orang-orang yang berada di luar lingkaran kita, orang-orang yang sering mencela dan memusuhi kita. Sudahkah kita memaafkan dan mendoakan mereka? Saudara-saudari, berangkat dari pengalaman peristiwa bom di depan gereja Katedral Keuskupan Makassar kemarin, masih adakah nurani kemanusiaan kita untuk saling memaafkan dan mendoakan orang-orang seperti itu? Sudahkah kita mendoakan pelaku bom bunuh diri itu agar ia juga bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan Sang Maha Pengasih dan Sang Maha Pengampun? Saudara-saudari, bertitik tolak dari makna perayaan Kamis Putih hari ini, pesan konkret sesuai realita dalam kehidupan kita, maka bisa kita maknai demikian, adalah bahwa kehadiran para korban, orang-orang lemah dan tak berdaya, menempatkan kita dalam posisi orang yang tertuduh. Mereka berdiri sebagai hakim di depan kita dan selalu mempertanyakan tanggung jawab kita atas kehadiran mereka. Kita dituduh bersalah di hadapan mereka dan sekaligus diminta untuk menggantikan tanggung jawabnya. Tuduhan untuk bertanggung jawab ini merupakan sebuah sumber nilai etis bagi kita. Pergunakanlah kesempatan berharga ini agar kesejahteraan dan penghidupan yang layak kita alami bersama dalam kebersamaan hidup di tengah-tengah keluarga kita dan di tengah-tengah komunitas hidup kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati.